Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana mengupdate repositori untuk Debian kita yang kita akses dari internet nanti untuk diterapkan pada server lokal Debian kita. Nah, pada Debian versi 10, 9, 8, dan seterusnya, Debian memberikan DPD 1, DPD 2, dan DPD 3 pada websitenya ketika kita akan mendownload DPD installernya dan update-nya. Jadi pada Debian 10 misalnya, disertakan DPD 2 dan DPD 3 sebagai update repository selain yang terdapat pada DPD 1. Nah, untuk Debian 12, DPD yang disertakan pada websitenya hanya menyertakan DPD 1 tanpa ada DPD 2 dan DPD 3. Sehingga jika kita akan melakukan instalasi paket-paket layanan untuk Debian, maka kita tidak bisa melakukannya lagi dari DPD 2 dengan 3. Sehingga kita harus melakukan update repository langsung dari internet secara online. Nah, di sini akan dijelaskan langkah-langkah bagaimana melakukan update repositorinya yang kita ambil dari internet secara langsung, sehingga nanti ketika kita akan melakukan instalasi layanan atau aplikasi-aplikasi pada server Debian, maka langsung nanti mengunduhnya atau mendownloadnya langsung dari internet. Nah, untuk itu kita lakukan langkah-langkah konfigurasi untuk melakukan update repository ini. Langkah pertama, kita tetap kembali menjalankan server Debian kita seperti ini. Kita login sebagai root, masukkan passwordnya. Nah, yang kedua, kita menjalankan PuTTY. Nah, untuk bagaimana proses instalasi dan konfigurasi PuTTY bisa dicek pada video-video saya yang sebelumnya sudah dijelaskan. Silakan dicari pada video-video sebelumnya. Di sini kita masukkan IP server kita 192.168.101, lalu portnya sudah diganti menjadi 2200. Lalu open. Nah, kita login sebagai root. Nah, seperti ini. Saya akan perbesar sedikit tampilan hurufnya agar bisa kita lihat secara lebih detail. Kita ganti ukuran 12. Apply. Nah, baik. Nah, untuk mengupdate repository dari internet secara langsung, kita harus memasukkannya pada sebuah file di mana tempat repository itu disimpan. Itu ada di direktori apt di bawah direktori etc. Kita buka file itu dengan aplikasi editor Nano, masuk ke etc, lalu apt, nama filenya adalah source.list. Ini dia nama filenya, source.list, enter. Nah, ini adalah script di mana repository untuk update pada Debian itu disimpan. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah repository, script repository untuk DPD 1 ya. Jadi di sini DPD binary 1, di mana dengan meletakkan script ini di sini, maka nanti bisa kita melakukan instalasi aplikasi dari DPD 1. Nah, sementara DPD 2 dengan DPD 3-nya tidak disertakan pada
Debian 12 sehingga kita harus melakukan update repository dari internet. Nah, karena nanti kita akan mengupdate repository dari internet secara online dari websitenya Debian, maka ini untuk DPD sebaiknya kita disable dengan cara kita berikan tanda pagar di depan kata dep. Pada kata dep ini kita beri tanda pagar. Seperti ini, saya kasih pagar agar tidak aktif. Nah, ini tanda pagarnya sudah saya kasih sehingga script ini tidak dieksekusi. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan script atau alamat repository secara online pada Debian, ya. Nah, untuk itu kita harus mengetahui alamatnya. Untuk alamat repository ini untuk Debian nanti bisa kita lihat dari websitenya atau dari internet. Selain itu, kalau untuk Indonesia juga ada repository lokal. Untuk Indonesia bisa kita nanti lakukan mana yang lebih praktis. Nah, saya akan buat nanti untuk kita ambil langsung dari repository Debian. Nah, untuk mencari alamat repository Debian, kita cari dari internet. Nah, untuk itu pastikan dulu laptop kita atau PC host kita sudah connect internet. Jadi di sini saya sudah connect internet agar kita bisa membuka internet dari PC host kita. Kita buka di Google. Contohnya kita cari di sini repository Debian 12, enter. Nah, sini sebenarnya banyak alamat repository untuk Indonesia, lokal Indonesia. Kemudian mungkin saya akan ambil dari sini repository Debian 12. Nah, kita cari di sini alamat repositorinya. Nah, di sini masukkan daftar repository 12 berikut. Nah, ini bisa kita copy nih, klik blok, lalu kita klik kanan lalu copy. Nah, mengapa di sini saya menggunakan putih agar tinggal mudah mempastikan script alamat repository tadi pada file source.list ini. Caranya setelah file ini kita buka, kita tinggal klik kanan di area kosong ini. Saya ulangi. Kita copy dulu. Copy. Lalu pindah ke file source.list dari putih, lalu klik kanan di area kosong ini. Nah, seperti ini. Sehingga script repository ini sudah langsung terpastikan. Nah, jadi sebagai catatan di sini untuk Debiannya di sini untuk DPD di sini yang awalnya sudah tersimpan di sini, ini kita disable dengan cara memberikan tanda pagar agar alamat yang ada pada di sini DPD ini tidak dieksekusi. Jadi alamat yang akan dieksekusi pada update repository nanti adalah berdasarkan script yang ada di sini, yaitu alamat website di Debian ORG. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jika sudah kita simpan Ctrl X, lalu Y, Enter. Nah, itu langkah pertama, yaitu memasukkan alamat repository di mana bisa kita download. Nah, jadi saya ulangi. Alamat repository ini bisa kita ambil, kita cari dari internet, lalu kita pastikan ke file source.list. Nah, setelah itu, untuk mengupdate repository, Debian kita harus connect internet. Nah, di sini, Debian saya ini belum connect internet. Bisa kita cek misalnya ping, atau kita cek dulu IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya 192.168.101. Nah, sehingga ini tidak connect internet. Atau kalau kita uji bisa dengan menggunakan ping google.com. Nah, di sini tidak bisa connect ke internet.
Jadi server saya belum connect internet. Nah, agar bisa kita mengupdate repository, maka Debian ini harus connect internet. Bagaimana caranya agar connect internet? Pertama, kita ganti networking kita. Kita buka ke Debian, masuk kita ke Debian virtual machine. Di sini pirantinya kita pilih, lalu masuk ke jaringan, lalu pilih pengaturan jaringan. Di mana sebelumnya pada video-video sebelumnya kita sudah melakukan pengaturan pada adapter 1. Tercantol atau attachmentnya adalah adaptor hanya host. Nah, agar connect ke internet, maka Debian ini interface-nya harus kita arahkan ke NAT. Ya. Atau bisa juga diarahkan ke adaptor Tarbreak. Nanti kita cek dulu satu persatu mana yang lebih memungkinkan. Pertama, kita coba cara pertama, kita pilih NAT. Lalu pastikan kabel terhubung, lalu OK. Nah, jadi interface kita sekarang menuju internet adalah melalui NAT. Lalu kita setting kembali IP address-nya, kita mengkonfigurasinya dari putih saja ya. Caranya nano dari putih sudah tidak bisa lagi karena tadi interface-nya sudah saya ganti ke NAT sehingga putih kita tidak berfungsi kembali. Ya, kita tutup saja sehingga IP address sudah tidak aktif. Nah, kita melakukan konfigurasi dari virtual machine Debian saja. Nah, caranya nano etc network lalu interface. Setelah ini kita ketikkan lalu enter. Nah, di sini sebelumnya kita setting IP address kita adalah secara statik. Nah, ini sekarang kita ganti, kita disable dahulu seperti ini agar IP ini tidak aktif. Nah, ini yang 3 ini kita nonaktifkan. Nah, selanjutnya kita masukkan di bawahnya script untuk mendapatkan IP DHCP dari PC host. Jadi Debian kita akan mendapatkan IP DHCP atau IP internet yang diberikan oleh PC host. Jadi otomatis diharapkan Debian kita akan mendapatkan internet langsung dari PC host dengan cara merubah IP-nya menjadi DHCP. Caranya kita ketikkan allow hotplug enp 0s3. Allow hotplug enp 0s3. Lalu kita ketikkan ipac enp 0s3 inet. Nah, di sini kita buat DHCP. Nah, jika sudah, hanya 2 baris ini, lalu simpan, Ctrl X, lalu yes, enter. Lalu kita lakukan restart dengan etc init.d, lalu networking restart. Jadi di sini fungsinya adalah membuat IP kita yang awalnya statik, kita buat DHCP agar mendapatkan internet. Sehingga server kita mendapatkan koneksi internet agar bisa kita melakukan update repository. Lalu enter. Nah, kita lihat IP-nya IPA. Nah, di sini IP-nya inet 10.02.15. Nah, kita cek coba sekarang apakah bisa koneksi ke internet ping Google. Nah, di sini sudah connect, replay ya. Lalu Ctrl C untuk menghentikannya. Nah, sekarang kita cek kembali file source.list kita. Tadi sudah kita isi update repositorinya.
link untuk mengupdate repositorinya menggunakan putih. Di sini karena saya berada di virtual machine Debian, coba kita gunakan perintah nano. Ini hanya mengecek kembali etc apt source.list, enter. Nah, ini tadi yang kita isi pada putih, bisa kita lihat dari sini sudah terbuka. Lalu kita simpan. Nah, karena sudah diisi alamat untuk tempat mengunduh repositori, lalu kita update apt update, enter. Nah, di sini proses update-nya sedang berlangsung. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika proses ini sudah selesai, maka kita bisa untuk melakukan instalasi layanan-layanan atau aplikasi-aplikasi yang akan kita butuhkan untuk server kita. Nah, setelah prosesnya selesai, kita lakukan perintah apt upgrade. Nah, lalu pada pesan do you want to continue, pilih yes, enter. Progresnya sedang berlangsung. Ya, maka muncul seperti ini. Kita masuk aja OK. Enter. Oke, sudah selesai. Nah, berarti proses update repositorinya sudah berhasil dibuat, sehingga nanti kita tinggal menjalankan aplikasi yang akan kita install. Jadi demikian untuk mengupdate repositori secara online pada Debian 12. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan untuk instalasi dan konfigurasi untuk layanan Debian server selanjutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.